Haleluya. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu tanggal 4 Mei tahun 2025. Tidak terasa ya, kita sudah berada di bulan yang kelima di tahun 2025. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku. Amin, haleluya. Puji Tuhan, hari ini juga kita akan menerima lagi tubuh dan darah Tuhan Yesus untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, berita kebangkitan Yesus yang sudah kita terima 2 minggu yang lalu itu benar-benar berita yang luar biasa. Ya, saya masih ingat pada tanggal 18 April saya menyampaikan firman Tuhan dalam Jumat Agung mengenai menghayati arti penebusan. Dan saudara-saudaraku, kemudian setelah itu ada hamba Tuhan yang lain menyampaikan firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan. Dan kita percaya kebangkitan Tuhan adalah jawaban dari semua apa permasalahan dalam hidup ini. Yaitu apa, saudaraku? Dosa dan kematian. Dan puji Tuhan, Yesus bangkit mengalahkan maut. Hari ini saudara-saudaraku, kebenaran firman Tuhan akan saya bagikan kembali karena kita ada di masa-masa bagaimana Yesus tetap melakukan pelayanan selama 40 hari sebelum dia terangkat ke sorga. Saudara, mari sama-sama kita akan membaca dan melihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai ayat 31. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah juga boleh membuka Alkitabmu. Bukalah Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai ayat yang 31. Saya akan membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Judulnya di sana, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Mulai ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ayat 30 dan 31, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Katakan amin. Saudara-saudaraku, hari ini tema khotbah berjudul tidak melihat namun percaya. Nah, saudara, sangat menarik di sini bahwa salah satu dari murid Tuhan Yesus yang kita tahu bersama bernama Thomas alias Didimus adalah orang yang belum percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Thomas membuat satu pernyataan, aku ingin mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan tanganku ke dalam lambungnya kalau dia berjumpa dengan Yesus. Dan perkataan ini saya percaya disampaikan oleh murid-murid yang lain kepada Tuhan Yesus. Karena waktu Yesus berhadapan dengan Thomas, Yesus berkata kalau dalam ayat 27 tadi, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Nah, saudara-saudaraku, setelah kebangkitannya di antara orang mati,
Tuhan Yesus menampakkan diri kepada pengikut-pengikutnya. Ya, ini perlu dan sangat penting supaya apa yang pernah digaungkan oleh Tuhan Yesus, apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus, itu terbukti benar. Dimulai dari Maria Magdalena. Ya saudara-saudara, kalau kita melihat ayat-ayat firman Tuhan, dimulai dari pasal 20 ini, kalau kita baca, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, lalu Yesus kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, saudara, tentu pada waktu itu, pada awal kebangkitan Yesus, banyak yang belum percaya, ya. Banyak yang belum percaya. Mereka kaget, mereka terkejut, mungkin mereka belum hilang rasa ketakutan waktu melihat Yesus mati di kayu salib. Tetapi waktu Yesus bangkit, berita ini begitu heboh dan luar biasa. Dan banyak di antara mereka yang belum percaya. Namun saudara-saudaraku, seiring waktu berjalan, akhirnya banyak yang percaya akan hal itu. Nah saudara-saudaraku, kalau gereja Tuhan tidak mengajarkan ini, kalau saya sebagai hamba Tuhan tidak mengajarkan tentang kebangkitan Yesus, itu tidak mungkin. Karena Paulus percaya. Paulus berkata dalam suratan Korintus, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Penting sekali di sini saudara-saudaraku ya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Sejak kedatangan Tuhan Yesus yang luar biasa ke dalam dunia, ya itulah peristiwa Natal, dan kemudian peristiwa Paskah, kematian Tuhan, dan kebangkitan Tuhan. Itu hal-hal yang sungguh luar biasa. Dan kenaikan Tuhan pun itu sungguh hal yang luar biasa. Saudara, kita lihat ya, pribadi mana yang bisa melakukan hal ini? Hanya Yesus Kristus. Sejak dia lahir, sejak dia mati dan bangkit, dan kemudian dia naik ke surga. Nanti kita akan tahu bersama, dia akan datang kembali. Nah saudara, secara cepat pagi ini saya ingin menyampaikan 3 hal kepada kita semua. Apa hal-hal yang menarik yang bisa kita jadikan satu perenungan, ya, bagaimana kehidupan kita di masa sekarang ini yang memang perlu hidup selalu dekat dengan Tuhan. Ya, tadi kita nyanyi lagu apa? Ku terhubung. Ya, selalu saya suka sampaikan kepada kita semua, saudara. Koneksi kita dengan sorga itu tidak boleh putus, tidak boleh lemot, ya kalau pakai bahasa sekarang ya. Tidak boleh apa? Tidak boleh putus di tengah jalan. Kita harus terhubung terus dengan sorga. Mengapa? Karena rumah kita memang di sorga, saudara-saudaraku. Amin. Ya, kalau keluarga dalam hal ini orang tua, ya kan ya, kalau dia pergi kerja, keluar ke rumah, ya di rumahnya ada pembantu yang menjaga anak-anaknya, ya orang tua yang baik, orang tua yang perhatian, dia selalu menelpon ke rumahnya. Dia ingin memastikan bahwa orang-orang di dalam rumahnya itu aman, ya kan? Nah, saudara-saudaraku, kita rindu, kita punya satu hubungan yang semakin hari semakin erat. Kebangkitan Yesus memberikan satu kepastian bahwa keselamatan itu nyata di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara, 3 hal yang saya akan bagikan bagi kita semua secara cepat. Mari kembali kita akan melihat firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Perhatikan saudara-saudaraku ayat yang ke-25. Saya baca buat kita semua ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Saudara, yang pertama, tetap teruslah percaya akan kuasa Tuhan. Amin. Tetap teruslah percaya akan kuasa Tuhan. Tidak boleh berubah, saudara-saudaraku. Ya, dunia ini bisa berubah. Ya, orang-orang lain bisa berubah. Tapi hati kita kepada Tuhan itu tidak boleh berubah. Cinta kita kepada Tuhan itu tidak boleh berubah. Harus setiap hari, semakin hari kita bertambah. Itulah sebabnya yang pertama,
saya mau katakan kepada kita semua, tetap teruslah percaya akan kuasa Tuhan. Jangan berpaling kepada dunia, saudara. Tuhan dan kuasanya lebih dari segala-galanya. Saudara, kata murid-murid kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Kami melihat sesuatu yang nyata. Kami telah melihat satu hal yang luar biasa. Apa? Kami telah melihat Tuhan Yesus. Dia bangkit. Betul. Mungkin sebagian murid tidak melihat awal kebangkitan Yesus. Tapi waktu mereka melihat Yesus, itu hal yang luar biasa. Dalam Injil Lukas, saudara-saudaraku, kita tahu bersama ada satu peristiwa yang terjadi, yaitu ada 2 orang murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Ya, kemudian mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan akhirnya hati mereka, pikiran mereka dibukakan bahwa orang yang berjumpa dengan mereka di tengah jalan itu adalah Yesus. Saudara, perhatikan kalimat. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Bapak Ibu, di mana engkau bisa melihat Tuhan? Di mana engkau berjumpa dengan Tuhan? Waktu doa. Waktu engkau menolong orang lain. Waktu engkau membaca firman Tuhan. Waktu engkau beribadah kepada Tuhan. Waktu engkau melakukan segala sesuatu yang bertujuan untuk menyenangkan Tuhan, engkau melihat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kalau hidup kekristenanmu tidak engkau isi dengan hal-hal yang membuat engkau tidak terhubung dengan Tuhan, engkau tidak akan pernah melihat Tuhan. Engkau tidak akan melihat kasih dan kuasa-Nya. Hidupmu akan berjalan seperti biasa-biasa saja. Ingat, hidup kita tidak terkondisi, tidak terpengaruh dengan keadaan dunia ini, saudara-saudaraku. Ya, Alkitab sudah mengatakan jauh-jauh hari dunia ini akan semakin hari semakin jahat. Kita harus benar-benar punya kesiapan hati, kesiapan iman, kesiapan rohani yang kuat. Itulah sebabnya yang pertama saya katakan tetap teruslah percaya kepada akan kuasa Tuhan. Tetap teruslah percaya akan kuasa Tuhan. Kami telah melihat Tuhan loh, Thomas. Masa kau tidak percaya? Saudara, berapa banyak hamba Tuhan berkata kepada Bapak Ibu, kami telah melihat Tuhan. Ayo datang beribadah. Kalau ada ajakan untuk berbuat kebenaran, jangan menolak, saudara-saudaraku. Saya sebagai hamba Tuhan berkewajiban, punya tugas, ya, untuk mengemban amanat agung, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan berita salib, menyampaikan berita kematian Tuhan, dan menyampaikan berita tentang kebangkitan Tuhan. Dan juga menyampaikan berita tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kami telah melihat Tuhan, Bapak Ibu. Dunia ini mempesona kita, sehingga kita tidak pernah lagi melihat Tuhan. Hati-hati, itulah sebabnya saya tulis di sini, jangan berpaling kepada dunia. Waktu engkau berpaling kepada dunia, maka engkau akan kehilangan Tuhan dalam kehidupanmu. Ingat, Tuhan tidak suka dengan hati yang bercabang dua. Yakobus katakan, jangan engkau mendua hati. Ya, hatimu sudah diperebut oleh Tuhan. Jangan berikan itu kepada yang lain. Berikan saja kepada Dia. Haleluya, saudara-saudaraku. Jadi renungan yang pertama, tetap teruslah percaya akan kuasa Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku, kita baca ayat yang ke-31. Yang kedua, kita baca ayat yang ke-31. Begini bunyi firman Tuhan. Mungkin saya ajak kita baca lebih dahulu dari ayat yang ke-30 ya. Perhatikan. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ini luar biasa ya. Ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya apa? Ini dia saudara. Poin pentingnya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yang kedua, saudaraku, terbukti benar bahwa Dia
adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Haleluya. Terbukti benar bahwa dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Orang banyak meragukan, kalau engkau benar-benar anak Allah, engkau bisa turun dari salib itu. Tetapi Yesus taat akan perintah Bapaknya. Terbukti benar, Alkitab katakan, semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya. Tujuannya ini, saudaraku, supaya saya dan saudara percaya. Tidak seperti Thomas, tapi puji Tuhan kemudian Thomas percaya kepada Yesus. Mari saudara-saudaraku, ya, kita tahu sudah terbukti benar bahwa dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Katakan haleluya, saudaraku. Haleluya. Kita punya Tuhan yang hidup. Jangan ragukan hal itu. Kalau hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang menonton video khotbah ini, engkau sempat mengalami keraguan-raguan dalam hati dan hidupmu, tepiskan itu semua. Dia adalah Yesus, dia adalah Anak Allah yang hidup. Dia adalah Mesias, penyelamat, juru selamat hidup saya dan saudara. Bapak Ibu, keselamatan itu hal yang sangat hakiki, hal yang sangat fundamental, hal yang sangat penting dalam hidup setiap umat manusia. Kenapa? Kita ada di dalam dunia yang sudah cemar oleh dunia ini, cemar oleh dosa. Jadi kita perlu juru selamat dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia bukan Tuhan yang mati, dia pernah mati, tapi hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati untuk membuktikan, terbukti benar bahwa dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Haleluya. Saudara, jadi kita punya pengharapan di sini. Kita punya satu pengharapan bahwa perjalanan di hidup kita di muka bumi ini akhirnya punya satu tujuan yang jelas. Selama ini gelap. Sebelum Yesus mati di kayu salib, tidak jelas hidup umat manusia mau kemana. Tapi puji Tuhan, dia mati, disalibkan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Memberikan jalan keselamatan buat saya dan saudara. Itulah sebabnya saya ingin berkata kepada kita semua, jangan ragukan hal itu. Mari sama-sama kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudaraku, yang ketiga, saudara. Mari saya ajak kita untuk melihat kitab Filipi. Kitab Filipi, pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat 11. Filipi, pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan apa saudaraku, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya apa saudaraku? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang ketiga, saudaraku, saudara boleh catat ini, kebahagiaan dalam hidup ini adalah memiliki dan dimiliki dia untuk selamanya. Siapa dia? Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Yang ketiga, kebahagiaan dalam hidup ini adalah memiliki dan dimiliki dia untuk selamanya. Saudara, jangan saudara merasa saudara sudah selamat, sekali selamat tetap selamat. Tidak. Kalau kita mengacu kepada apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi ini, saudara-saudaraku, kita seringkali ada di masa-masa kita harus diuji oleh Tuhan. Ya, Yesus pun mengalami hal seperti begitu. Nah, Paulus katakan yang ku kehendaki. Perhatikan Rasul yang luar biasa ini. Yang ku kehendaki mengenal dia. Saudari kehendakmu apa dalam hidup ini? Mengenal dia atau mengenal yang lain? Mengenal ilah-ilah yang lain? Saya percaya kita mau mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Nah, saudara, persekutuan dalam penderitaannya. Jadi,
Kalau Yesus pernah disakiti, dan kita pernah juga mengalami sakit, tentu mungkin sakit hati ya, tentu mungkin kita sakit secara psikologi ataupun sakit hati dengan orang lain. Udah saudara, saya mau katakan, udahlah, kita nggak usah habis waktu wasting time dengan hal-hal seperti begitu. Kita lihat Yesus saja, pandang kepada Tuhan. Semua diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita pernah disakiti oleh orang lain, ya sudah, lupakan saja saudara-saudaraku. Maafkan orang itu. Tapi kalau kita pernah menyakiti hati orang lain, ya kita juga mau bertobat. Kita mau minta maaf dan kita tidak mau mengulangi seperti begitu. Itulah sebabnya yang ketiga, kebahagiaan dalam hidup ini saudaraku adalah memiliki dan dimiliki Dia untuk selamanya. Bapak Ibu, tidak ada hal yang lain selain hal ini. Percuma kita memiliki isi dunia ini, tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya, boro-boro kita mau bersekutu dalam penderitaannya, supaya kita serupa dalam kematiannya. Akhirnya apa saudara-saudaraku? Kita ini terjebak dalam hidup ini. Terlalu sibuk dengan urusan-urusan lain yang sebenarnya urusan-urusan itu bukan urusan tentang kekekalan. Tidak apa-apa kita punya aktivitas, boleh saudara-saudaraku. Ya, apalagi kalau kita punya pekerjaan yang menghasilkan berkat untuk kehidupan kita. Kita geluti, kita syukuri itu semua. Tapi kita juga harus imbangi dengan hal-hal di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita baca lagi apa yang ditulis oleh Paulus ini dalam ayat ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya apa saudaraku? Kuasa Tuhan memampukan kita menghidupkan sifat-sifat Tuhan dalam hidup kita. Jadi segala kedagingan kita ini harus dimatikan saudaraku. Kita tidak mau mengalah. Egonya kita, saya ini kalau mau cerita banyak sekali saya ini pergumulan hidup tentang kehidupan yang menyangkut dengan karakter saudara-saudaraku. Dan saya mengambil sikap untuk semakin hari hidup benar-benar Tuhan mohon ubahkan hati saya. Saya mau hidup benar-benar dimiliki dan memiliki Tuhan. Apalah artinya hidup ini saudara-saudaraku, kita punya segala-galanya, tapi kita tidak punya Tuhan dalam hidup ini. KTP kita bisa beragama Kristen, tapi belum tentu kita mengasihi Tuhan. Hari ini saudara-saudaraku masih dalam rangka kebangkitan Tuhan. Saat ini kita rindu mengalami Tuhan. Apapun masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, anggaplah sebagai vitamin iman dalam hidup ini. Saudara, ayat yang terakhir ya kita buka 2 Korintus 5. 2 Korintus 5. Karena saya tadi kasih judul khotbahnya kan, tidak melihat namun percaya. Yuk kita baca 2 Korintus pasal yang kelima. Ayat yang ke-7 saudara-saudaraku. Ayat yang ke-7. Perhatikan 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa saudaraku? Karena percaya. Bukan karena melihat. Bapak Ibu, inilah kekristenan. Ya, mau tidak mau kita harus punya iman yang benar-benar bersandar kepada Tuhan. Miliki iman itu. Iman itu harus dihidupi terus dengan firman Tuhan. Iman itu terus mengalami ujian-ujian dalam hidup ini. Itulah sebabnya tadi saya katakan, anggaplah sebagai vitamin iman dalam hidup ini setiap masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Saya ulangi kembali ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Sama seperti tadi, Thomas pun awalnya tidak percaya. Dia mesti melihat Tuhan dulu. Kita tidak mau seperti Thomas. Hidup kita harus percaya. Kalau ada sesuatu di depan kita, kita harus bertanya kepada Tuhan. Kita menaruh harapan kepada Tuhan saja. Ayat yang terakhir, saudara, yang benar-benar terakhir, 2 Korintus 5, ayat yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini
maupun kami diam di luarnya, supaya kami saudaraku? Berkenan kepadanya. Dia akan datang kembali. Miliki terus hidup yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, dan hiduplah berkenan kepadanya. Tuhan Yesus berkati kita, biarlah kita semakin hari semakin bertambah iman di dalam Tuhan. Biarlah kita tetap terus percaya akan kuasa Tuhan, karena terbukti benar bahwa Dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, dan biarlah kebahagiaan dalam hidup ini adalah memiliki dan dimiliki Dia untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Tiada yang